Oke, selamat datang kembali di channel Investor Crypto bersama saya, Dedi. Investor Crypto, a.k.a. Dedi Micin, a.k.a. Dedi Fundamental. Oke, kali ini saya sendiri aja, soalnya biasanya Alvin kalau hari Minggu mungkin ada acara dengan keluarga ya. Tapi kalau saya masih penasaran dengan si Oasis Network ini nih. Oke, saya pengen bikin video react ya antara chatting si ini nih si Hasib, Kuresi dan si Donsong. Si Donsong itu kan udah saya infokan di video sebelumnya yang bareng Alvin bahwa dia itu ya semacam leadernya lah di Oasis Network ini. Dia itu profesor di UC Berkeley ya, itu universitas yang reputasinya bagus di Amerika. Nah, saya pengen bikin video react yang ini ya. Jadi benar ya, setelah teman-teman boleh cek lah di videonya ya. Googling aja Oasis Foundation, ntar cari chattingan antara si Hasib Qureshi dan Daun Song ini. Ya, si Daun Song ini emang dia menjelaskan bahwa fokus daripada si Oasis Network itu adalah dua. Satu itu scalability, jadi kan si Oasis Network itu ada dengan cara membagi dua layer gitu, ada consensus layer sama dengan paratime, atau paratime itu parallel runtime, ternyata artinya itu si paratime itu. Nah, yang kedua itu yang sangat ditekankan oleh si Dawnsong itu ya privacy gitu. Di sini dia sangat bersemangat sekali menjelaskan bahwa masa depan itu ternyata ekonomi yang akan lebih besar dari ekonomi seperti sekarang, yaitu data ekonomi. Sekarang itu kan segala sesuatu itu disimpan di data ya, disimpan di server gitu. Misalkan kita belanja di Tokopedia, behavior kita itu disimpan di servernya Tokopedia atau di cloud. Tokopedia dia nyimpen lagi di cloudnya di Amazon Web Service gitu. Jadi banyak sekali data-data pribadi kita disimpan di perusahaan centralized gitu. Kayak data kita disimpan di Tokopedia, Bukalapak ataupun di mana, di Google terutama atau Facebook ya yang pernah jadi isu privacy gitu. Nah, itu tuh kita tuh tidak punya kontrol terhadap data kita gitu. Jadi kalau kita daftar ke Twitter, ke Facebook, ke Instagram, data kita itu disimpan di server mereka gitu. Kita tidak punya kontrol terhadap data kita sendiri. Ya bisa aja datanya dipakai sama si Google buat apa kan? Udah pasti sih buat ini ya, buat iklan ya. Jadi setiap browsing history yang kita pakai seperti dan lain-lain lah gitu. Makanya setiap kita nonton YouTube tentang misalkan tentang suatu hobi, maka kan muncul video-video yang mirip eh, dengan apa yang disuka sama kita atau yang diklik sama kita gitu. Hal itu emang kalau dilihat selewat emang bagus ya, berarti itu semacam rekomendasi ya. Nah, tapi kadang permasalahannya ini data-data yang kita berikan kepada Google, kepada perusahaan-perusahaan IT itu kita tidak punya kontrol gitu. Jadi mereka mungkin takutnya menjadi data abuse gitu. Jadi data pribadi kita di abuse, jadi beneran dipakai habis-habisan gitu tanpa ada consent dari kita gitu, tanpa ada kontrol dari kita. Yang sebenarnya mereka itu kalau sekarang itu udah data ekonomi, data itu sangat berharga gitu kan, bisa berharga dari lebih dari emas katanya. Soalnya decision making kayak Google itu kayak siapapun lah, Tokopedia, Bukalapak, Gojek itu berdasarkan data gitu. Jadi data itu punya nilai ekonomi gitu. Nah, data yang mereka simpan itu, data-datanya siapa yang nge-supply data-datanya? Ya, selain kita sendiri gitu. Nah, yang mau ini sebenarnya menjadi isu di luar negeri sono. Kalau di kita sih emang ya boro-boro mikirin yang kayak gini gitu. Tapi isu privacy ini mereka untuk orang-orang bule itu sangat perhatian sekali gitu. Kayak Google memakai data histori kita walaupun mereka minta izin, tapi
tetap aja kita tidak punya kontrol terhadap data itu. Jadi itu yang akan disorot sama si WASIS Network. Sebenarnya bukan hanya WASIS Network ya teman-teman, jangan kegeeran gitu ya. Sebenarnya si Cardano juga ada produk namanya Atala seperti itu. Jadi setiap rumah sakit mau memakai data kita untuk processing, mereka akan ada aplikasi untuk meminta izin ke kita gitu. Kita mengizinkan boleh nggak diproses gitu. Seperti itu. Ini sebenarnya isu yang sangat next generation issue. Sekarang kita masih baru aware lah tentang privacy data kita dipakai sama perusahaan IT ya. Tapi kedepannya akan makin gila lagi gitu kalau kita dibiarkan lepas gitu. Jadi yang ditembak sama si Oasis Network itu ya itulah terutama scalability dan privacy gitu. Dengan makanya teknologi-teknologi belakangnya seperti confidential smart contract tujuannya itu ya untuk melindungi data pribadi ya. Mungkin teman-teman masih bingung lah dengan kenapa sih kita harus protected tentang data pribadi. Kalau teman-teman telusuri bisa jadi problem itu. Misalkan untuk pencurian data pribadi ya seperti itu. Nah, sebenarnya yang dibikin sama si OSIS Network itu ya bagus ya. Emang secara kalau saya cek pattern juga ya. Ini udah lumayan banyak nih. Ini misalkan nih, si Nebula Genomic di chatting ini dibahas dia bahwa itu kan data gen kita gitu. Nah, setiap diproses data oleh mereka akan minta izin ke kita. Mereka mempunyai platformnya seperti itu. Saya nggak tahu bikinnya kayak gimana ya, teman-teman jangan tanya sedetail itu. Tapi ya tujuannya itu setiap pemakaian data pribadi dari kita, data itu apapun itu akan seizin kita gitu. Intinya itu ya, privacy itu ya. Nih, mereka sangat serius sekali gitu. Bedanya dengan yang lain menurut gue si OSIS Network itu mereka sangat serius sekali untuk menembak permasalahan tentang privacy gitu. Oke, selain itu nih tambahannya nih kita kemarin mungkin saya masih loncat-loncat. Ini si Oasis ekosistemnya apa aja nih, patternnya udah banyak. Ternyata ini nggak baru-baru amat ya teman-teman. Ini udah dari 2020. Ini 2020 Desember itu mereka udah beta ya. Jadi emang mungkin udah beberapa tahun lah, cuman baru launchingnya kali ini. Ini partnernya udah banyak gitu. Ini yang udah bikin aplikasi dengan platform si Oasis Network. Ini partnernya integrationnya. Jadi teknologi yang memakai si Oasis Network ya. Ini terutama ini si Binance itu bikin software untuk kerjasama dengan Oasis Network untuk mendeteksi ini bad actor. Jadi akun-akun yang bandel di dunia kripto gitu ya. Ini nih node-nya ini nih. Jadi kan si Oasis Network itu proof of stake ya, dan dia ada validatornya. Nah ini node operatornya ini gitu, yang gabung ke si Oasis Network ya. Terus ini dia sih gara-gara si Dawn Song-nya itu seorang profesor, makanya dia ada kerjasama dengan universitas yang sangat erat lah gitu ya. Ini di Cornell Blockchain, Cambridge Blockchain, ini terus terang sih universitasnya Universitas Bonafide ya. Ini ada Oxford juga ya. Ini untuk yang Explorer-nya kayak semacam Bitcoin Explorer-nya. Nah, kita untuk kalau kita mau bikin aplikasi yang berjalan di Oasis Network juga, ini mereka udah punya library, jadi kita enak tinggal pakai library. Misalnya teman-teman yang developer ada tuh kayak JavaScript library yang semacam Angular atau apalah, banyak ya. Mereka sih katanya udah bisa pakai Rust dan lain-lain. Pokoknya untuk bahasa pemrograman teman-teman yang programmer ya, untuk yang sekarang bisa sih, kayak terutama sih kita kan biasanya sekarang yang web developer itu pakai JavaScript ya, seperti Node.js atau Angular atau apapun itulah yang baru-baru lah. Ini walletnya
ini mungkin investornya seperti itu. Jadi ya menurut gua sih ya si OSIS Foundation-nya itu ya layak invest ya gitu. Oke, itu video kedua saya tentang OSIS Network. Mungkin saya akan bikin beberapa video ya untuk lebih pasti lagi gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.